Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami yang kami dapat dari jurnal yang berjudul Model Penerapan Drainase Berwawasan Lingkungan Skala Individu di Lahan Pemukiman Kawasan Bandung Utara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Tasa Neila Aureliania. Perkenalkan, nama saya Anugerah Putri Pratiwi. Saya Sari Nirmawati. Perkenalkan, saya Akila Syafira. Saya Theodora Apriliani. Saya Clara Magdalena Junianti. Saya Puspita Henry. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kita harus tahu apa itu drainase. Nah, drainase adalah suatu usaha untuk mengurangi kelebihan air atau membuang kelebihan air, baik secara alamiah maupun buatan, dari atas permukaan tanah maupun dari dalam tanah, untuk mengurangi pengaruh yang merugikan pertumbuhan tanaman. Drainase di sebagian besar tanah pertanian cukup baik digunakan untuk mencegah genangan air yang parah atau kondisi anaerob yang dapat merusak pertumbuhan akar tanaman. Berikut tadi penjelasan singkat tentang drainase. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan oleh teman-teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan dari model penerapan drainase berwawasan lingkungan skala individu di lahan permukiman kawasan Bandung Utara. Nah, yang melatar belakangnya yaitu karena adanya urbanisasi yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari lahan hutan maupun lahan pertanian menjadi suatu lahan terbangun seperti kawasan industri, permukiman, jalan, dan kawasan komersil atau perkantoran. Perubahan dari luas lahan terbangun tersebut dapat menyebabkan beberapa pengaruh terhadap nilai debit air yang terdapat di kawasan hilir dari daerah aliran sungai. Urbanisasi juga dapat mengakibatkan adanya penurunan jumlah aliran dasar dan peningkatan empasan. Selain itu, urbanisasi juga dapat menyebabkan penurunan jumlah dan frekuensi kejadian debit minimum dan terjadinya peningkatan dari frekuensi kejadian debit maksimum. Nah, salah satu konsep dalam upaya penanggulangan tersebut yaitu menggunakan konsep zero runoff. Konsep zero runoff ini merupakan salah satu konsep penerapan dari drainase lingkungan. Tujuan dari konsep ini yaitu mengurangi beban drainase makro menggunakan teknik peresapan buatan atau yang juga disebut dengan artificial recharge. Nah, konsep ini dinilai memiliki kelebihan untuk penanggulangan yang seimbang dengan terjaganya keberlanjutan sumber daya air di dalam suatu kawasan daerah aliran sungai tersebut. Metodologi yang dipakai ada 3. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data hidrologi dan data spasial. Data hidrologi yang dikumpulkan berupa data debit dan data curah hujan. Sedangkan data spasial yang digunakan diantaranya adalah peta batas administratif, peta DIM, peta jenis tanah, citra satelit, dan peta penggunaan lahan 5 tahun terakhir. Keseluruhan data tersebut akan digunakan untuk dilakukan pendeskripsian rezim hidrologi, kondisi hidrologis lahan, dan penanggulangan permasalahan menggunakan konsep zero runoff. Yang kedua yaitu perubahan rezim hidrologi lahan. Perubahan rezim hidrologi dalam suatu das dianalisis dengan menggunakan pendekatan regresi linier sederhana yang dapat menggambarkan kecenderungan pergerakannya dengan waktu. Selain hal tersebut, juga akan digunakan analisis moving average terhadap data debit minimum harian tahunan dan debit maksimum harian tahunan. Yang ketiga yang terakhir yaitu penerapan konsep zero runoff. Penerapan konsep zero runoff ini akan digunakan untuk menggunakan daerah percontohan permukiman dalam subdas Cikapundung Hulu untuk perancangan secara detail, yang selanjutnya diikuti dengan perhitungan jumlah kebutuhan sumur resapan pada daerah kawasan kritis tersebut. Perhitungan nilai intensitas hujan menggunakan metode Van Brien-Talbot untuk memperkirakan nilai limpasan yang masuk dalam sumur resapan dengan menggunakan metode rasional pada waktu konsentrasi atau TICI. Daerah percontohan yang digunakan akan dirancang untuk menggunakan saluran drainase sebagai penyaluran ke dalam sumur resapan yang perancangan saluran drainasenya memperhitungkan nilai TO yaitu waktu menyerap dari titik terjauh ke saluran drainase pada lahan, dan TD yaitu aktual menyerap di saluran drainase.
Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang pembahasan. Yang pertama yaitu perubahan rezim hidrologi. Nah, perubahan rezim hidrologi yang terjadi di kawasan sub daerah aliran sungai Cikapundung Hulu tercatat melalui stasiun pengamatan debit Maribaya. Nah, dengan menganalogikan persamaan satu dengan persamaan regresi linier sederhana, nah di sini akan dibandingkan antara nilai curah hujan wilayah bulanan dengan nilai debit rata-rata bulanan yang tercatat pada stasiun Maribaya. Nah, pada gambar di samping itu menunjukkan adanya peningkatan nilai koefisien limpasan dan penurunan jumlah base flow setiap tahunnya yang terjadi dari tahun 1971 sampai 2012. Peningkatan nilai koefisien limpasan dan penurunan aliran dasar tersebut diakibatkan oleh adanya urbanisasi. Lain dari hubungan antara hujan dan debit yang digambarkan menggunakan persamaan regresi linier sederhana, nah juga dilakukan perhitungan analisis moving average untuk menghilangkan sifat asap debit. Nah, sehingga dapat diamati kecenderungan dari nilai debit maksimum harian dan minimum harian yang setiap tahunnya diperhitungkan secara suksesif selama 5 tahun. Gambar di samping menunjukkan hasil perhitungan moving average dengan data debit dari stasiun Maribaya. Nah, dari data di samping dapat kita lihat bahwa adanya peningkatan dari debit maksimum dan penurunan dari debit minimum yang menunjukkan bahwa terjadinya ekstremitas debit yang ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata maksimum dan penurunan rata-rata minimum. Nah, peningkatan nilai tersebut tidak terlepas dari nilai debit maksimum yang semakin besar karena beban limpasan yang bertambah, dan debit minimum pada musim kemarau yang semakin kecil karena akibat dari penurunan jumlah air yang terinfiltrasi dalam tanah yang mengalir kembali ke sungai sebagai base flow. Saya akan menjelaskan dari penerapan konsep zero runoff. Penerapan konsep zero runoff akan dilakukan untuk kawasan permukiman yang masuk dalam kategori kritis hidrologis dari hasil penilaian. Penerapan konsep ini menggunakan model Persil yang dirancang dan diperhitungkan untuk mendapatkan penerapan yang efisien dan efektif, serta teknik-teknik penerapan yang dipertimbangkan untuk aplikasinya. Lokasi model Persil yang tergambar dalam gambar 4 berikut akan digunakan untuk perancangan dari sumur resapan menggunakan konsep zero runoff. Gambar 5 merupakan rancangan saluran drainase dan lokasi sumur resapan juga tertata guna lahan detail dari lokasi. Rancangan saluran drainase dan lokasi sumur resapan juga tertata guna lahan detail dari lokasi digambarkan pada gambar 5. Perhitungan pertama menggunakan persamaan 3 dan 7. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Setelah dilakukan perhitungan tersebut, maka dilakukan perhitungan untuk waktu rambat pada saluran drainase yang direncanakan dan dilakukan pengecekan kemampuan. Rancangan drainase dengan menggunakan perhitungan kecepatan, perhitungan penampang melintang, dan nilai debit tampung dari saluran drainase. Berikut merupakan hasil perhitungan dari waktu resapan pada saluran drainase hasil perhitungan. Dari tabel yang ditunjukkan dapat disimpulkan bahwa persamaan Manning yang akan menghasilkan nilai kedalaman air dari saluran untuk setiap segmen saluran dengan hasil perhitungan dalam PUH 20 tahun adalah kedalaman air 16,54 cm untuk segmen 1, kedalaman air 11,62 cm untuk segmen 2, dan kedalaman air 15,83 cm untuk segmen 3. Untuk penjelasan hasil pembahasan selanjutnya akan saya jelaskan, masih mengenai penerapan konsep zero runoff. Pada kali ini, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai saluran drainase lokasi model Persil. Nah, untuk gambarnya dapat dilihat sebagai berikut.
Berdasarkan gambar tersebut, dijelaskan bahwa setiap segmen dari saluran drainase telah memiliki kecocokan dengan perancangan awal. Kecepatan rancangan tidak melebihi dari kecepatan yang diizinkan, serta penampang dari saluran mampu untuk menampung air dengan PUH 20 tahun, sehingga sesuai dengan konsep zero runoff. Nah, berdasarkan hasil dari perhitungan TO dan TD, maka akan dilakukan perhitungan nilai debit puncak. Perhitungan debit puncak hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, hasil perhitungan debit puncak ini nantinya akan dilandaskan untuk perancangan kedalaman sumur resapan. Nah, untuk perancangan sumur resapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumur tersebut memiliki diameter 0,8 meter dan kedalaman 15 meter. Untuk sumur tersebut memiliki dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Untuk bagian A, menampung air dari drain 1 berdiameter 1,2 meter dengan kedalaman 10 meter. Untuk sumur B yang menampung air dari drain 2-3 dengan pengerasan dinding setebal 25 cm setiap sisi dengan kedalaman 3 meter dari permukaan tanah. Sisa kedalaman sumur diisi dengan kerikil besar. Nah, bagian dari pengerasan dinding dan juga bagian dari lubang sumur dan kerikil besarnya dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan hasil perhitungan peneliti, dapat disimpulkan bahwa konsep tersebut menunjukkan kemampuan dari penerapan sumur resapan di wilayah pemukiman. Dengan setiap meter sumur resapan rata-rata memiliki nilai Ki resap sebesar 1,6 dan sampai 1,8 L per DT untuk lokasi model kecil. Nah, berdasarkan hasil dari perhitungan pada penggunaan sumur resapan di kawasan permukiman tersebut akan dilakukan penerapan untuk kawasan yang lebih besar. Nah, untuk melihat peta wilayah kecamatan Lembang dan Kayu Ambon dapat dilihat pada gambar berikut ini. Baiklah, berdasarkan gambar tersebut dapat didapatkan bahwa persentase jumlah lahan kritis secara hidrologis adalah 46,05 hektar atau sekitar 93,20%. Itu untuk Kecamatan Lembang, dan 176,18 hektar atau sekitar 82,43% untuk Kecamatan Kayu Ambon. Dominasi penggunaan lahan tersebut adalah 100% di lahan di kawasan Lembang dan 92,57% lahan di kawasan Kayu Ambon adalah pemukiman. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu melihat nilai penerapan sumur resapan cocok untuk diterapkan di kedua kawasan tersebut. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari kawasan permukiman di Kecamatan Lembang dan Kayu Ambon. Nah, di samping gambar tersebut terdapat tabel dari perhitungan KIP atau debit puncak limpasan di Kecamatan Lembang dan Kayu Ambon. Masing-masing kecamatan mendapatkan 6,56 meter per detik, dan juga untuk Kecamatan Kayu Ambon menghasilkan 23,01 meter per detik. Nah, hasil dari perhitungan debit puncak tersebut akan digunakan untuk menghitung jumlah sumur yang harus dibuat untuk mengembalikan kondisi hidrologis lahan di kawasan Lembang dan Kayu Ambon. Nah, untuk mengembalikan kondisi hidrologisnya, si peneliti menggunakan metode peresapan dari Sunjoto dengan dasar perancangan sumur berdiameter 1,2 meter dan kedalaman 10 meter. Untuk hasil perhitungan jumlah sumur resapan dengan metode Sunjoto dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan jumlah sumur resapan menggunakan konsep zero runoff dirancang dalam PUH 20 tahun tersebut diperkirakan dapat mengurangi kondisi kritis lahan sebesar 9,97% dari luasan kritis hidrologi di keseluruhan DAS jika bendung hulu. Nah,
Berikut merupakan gambaran dari kawasan permukiman di Kecamatan Lembang dan Kayu Ambon. Di samping gambar tersebut terdapat tabel. Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan dari debit puncak di masing-masing kecamatan Lembang dan Kayu Ambon. Nah, hasil perhitungan tersebut akan digunakan untuk menghitung jumlah sumur yang harus dibuat untuk mengembalikan kondisi hidrologi lahan bila digunakan metode peresapan Sunjoto dengan dasar perancangan sumur berdiameter 1,2 meter dan kedalaman 10 meter. Untuk hasil perhitungan jumlah sumur resapan dengan metode Sunjoto dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan jumlah sumur resapan menggunakan konsep zero runoff dirancang dalam PUH 20 tahun tersebut diperkirakan dapat mengurangi kondisi kritis lahan sebesar 9,97% dari luasan kritis hidrologi di keseluruhan Das Cikapundang Hulu. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yang pertama, perubahan rezim hidrologi yang disebabkan adanya perubahan penggunaan lahan ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai koefisien limpasan dan penurunan aliran dasar. Yang kedua, penanggulangan yang disarankan untuk daerah sub aliran Sungai Cikapundung Hulu yang termasuk ke dalam daerah konservasi adalah konsep zero runoff yang diaplikasikan dalam drainase lingkungan di setiap persil permukiman. Yang ketiga, hasil simulasi limpasan terhadap model persil memperlihatkan bahwa penerapan saluran drainase dan sumur resapan yang diaplikasikan dalam PUH 20 tahun tidak menghasilkan limpasan, karena keseluruhan limpasan yang dihasilkan masuk ke dalam sumur resapan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.